누구시냐고요? 왜 그래? 뭐 보고 그러는 거야? 왜 이래요? 말로 하시니까요. 은우 씨, 말로 하시는. Pengacara ini harusnya mati tertimpa besi, tapi entah mengapa ia ditakdirkan selamat, dan sejak saat itu ia dapat melihat hantu gentayangan yang meminta kasus kematiannya diselesaikan secara adil. Ya, drama unik kali ini membahas kolaborasi antara pengacara dengan YouTuber yang terpaksa menyelesaikan kasus-kasus gak adil yang dialami para pekerja. Dan pastinya kasus seperti ini banyak terjadi, atau bahkan di antara kalian ada yang pernah ngalamin. Jadi jangan melama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Pria ini bernama Mujin, seorang pegawai senior di perusahaan ternama. Tiba-tiba minta resign dengan alasan gak jelas. Membuat HRD-nya bingung, berusaha mempertahankannya, tapi Mujin tetap memilih mundur dengan wajah sok menderita. Padahal saat resignnya disetujui, ia langsung senyum sumringah menemui orang yang menjadi alasan dari semua itu. Ya, dialah si Jongmin, rekan kerja yang resign 2 tahun lalu dan kini sukses sebagai trader kripto, mempengaruhi Mujin untuk menjadikan uang pesangon sebagai modal trading biar dapat beli mobil mewah sepertinya. Tapi beberapa bulan kemudian, ya, si Jongmin meninggal bunuh diri akibat bangkrut, dan Mujin nangis sejak tadi, bukan karena kepergian si Jongmin, tapi karena ikut bangkrut juga. Seluruh pesangonnya ludes, bahkan sang istri pergi dari rumah. Nah, biar nggak bunuh diri, HRD dan salah satu rekan kerjanya dulu bernama Yeonchul berusaha menghiburnya, di mana si HRD siap menerimanya kembali di perusahaan jika Mujin lulus ujian pengacara khusus untuk pekerja. Ya, Mujin sebenarnya seorang sarjana hukum yang pintar, tapi nggak bisa lanjut S2 karena butuh waktu lama. Begitupun profesi pengacara lainnya. Toh Mujin harus segera mengembalikan kehidupannya seperti dulu biar dapat kembali dengan istrinya. Alhasil ia pun mulai belajar tanpa henti sambil kerja serabutan, dan setahun kemudian perjuangan kerasnya membuahkan hasil. Ia lulus sebagai pengacara khusus pekerja. Namun lah, udah capek-capek lulus, si HRD malah dikeluarkan dari perusahaan akibat melecehkan seorang pegawai pria. Selain membuat Mujin putus asa, ia juga merinding, baru nyadar mengapa saat itu si HRD menggenggam tangannya dengan sangat mesra. Nah, meskipun heran mengapa Mujin bisa lulus secepat itu, Yeonchul memberi saran agar Mujin melanjutkan saja profesinya dengan membuka firma hukum. Tapi kan Mujin gak punya modal, dan Yeonchul yang sok tahu ini malah gak mau minjemin duitnya. Jadinya mereka pun berujung mabok. Bahkan Yeonchul muntah di hadapan patung pahlawan para buruh. Dan sebagai orang yang gak tahu mau apa dengan hidupnya, Mujin segera membersihkan patung itu, memutuskan untuk melanjutkan profesinya sambil iseng memberikan kartu namanya. Gak nyangka kalau hal iseng yang dilakukannya itu justru akan mengubah hidupnya. Singkatnya, dengan tabungan secuil, Mujin pun menyewa tempat untuk mendirikan kantornya, dibantu manajer dipanggil Wati. Jadi, Wati adalah adik dari istrinya yang selama ini kerja sebagai YouTuber dengan subscriber nggak nyampe 1000. Bagaimana mau nyampe? Lihat aja kartu nama Mujin yang dibuatnya, udah norak, tulisannya nggak jelas lagi. Tiba-tiba Yeonchul nelpon, membuat Mujin senang, mengira temannya itu akan menjadi klien pertamanya. Ya, Yeonchul baru aja dipecat akibat mabok saat kerja dan gak sengaja memegang bokong rekan kerja wanitanya. Tapi masalahnya, jelas dong, Wati sebagai manajer menyuruh Mujin menolak tawaran itu, pura-pura sebagai klien yang baru datang, biar Mujin yang gak enakan ini punya alasan. Ya, meskipun sedikit norak, Wati punya banyak akal. Nah, untuk mendapat klien pertama, mereka pun keliling membagikan kartu nama gak jelas itu. Tapi sebulan kemudian hasilnya nihil. Mana si Wati menagih gajinya? Kan si Mujin jadi pusing, mau bayar pakai apaan? Toh dirinya aja cuma beli mie siram untuk dimakan. Secara kebetulan bos minimarket yang lagi mabok marah kepada kasirnya dipanggil Bejo. Dan sebagai pengacara khusus pekerja, Mujin tentu gak membiarkan itu, berharap Bejo menyewa jasanya. Tapi gimana Bejo mau percaya kalau Mujin bayar makanannya pakai kupon gratisan? Ya, bukannya sukses, segala usaha Mujin malah membuat kehidupannya semakin terpuruk.
Bahkan yang punya tempat mulai menagih sewa yang nunggak, membuatnya terpaksa menunggu di luar sampai tukang tagih itu pergi. Dan satu-satunya yang jadi semangatnya saat ini hanyalah video sang istri bernama Mijo, di mana saat itu mereka hidup bahagia. Tapi saat tahu pesangon Mujin ludes, Mijo yang kerja sebagai pengacara memutuskan pergi dari rumah. Paginya, Mujin dikejutkan dengan suara gedoran pintu, tapi saat memeriksanya, ya, itu adalah mimpi. Segera memeriksa arti mimpinya, yaitu sebuah kesuksesan. Tapi kan hidupnya semakin melarat. Bahkan Wati yang gajinya nggak terbayarkan memutuskan pergi dari sana. Alhasil ia pun pulang kampung, namun ortunya juga kesulitan ekonomi. Hanya bisa membantu dengan doa dan ceramah, membuat Mujin semakin pusing. Singkatnya, Wati tiba-tiba mengajaknya ke rumah temannya bernama Udin, seorang YouTuber yang hampir sukses. Kenapa hampir? Karena si Udin suka buat konten berita palsu sehingga channel YouTube-nya kena dismonet. Namun tujuan Wati dan Udin adalah mengajak Mujin kerjasama dengan mendatangi pabrik yang gak menerapkan K3. Sistemnya mirip-mirip seperti LSM yang ngancam perusahaan. Selain dapat duit suapan, Udin dan Wati juga dapat menjadikan aksi tersebut sebagai bahan konten. Tapi jelas saja Mujin menolak karena ia gak mau dapat duit dari hasil nipu, membuat Udin dan Wati gak bisa apa-apa. Malamnya, meskipun Wati tinggal dengan kakaknya, tapi mereka selalu bertengkar. Apalagi Mijo tahu kalau Wati itu membantu si Mujin. 업술무 만나고 다니는 거 다 알고 있거든. Yah, gimana Mijo nggak kesal dengan suaminya kalau kelakuannya macam bocah, nggak peka, suka menghabiskan waktu hanya untuk bonus kecil di aplikasi. Begitupun dengan nasibnya yang selalu apes. Namun Wati nggak suka iparnya dijelekkan seperti itu, karena menurutnya Mujin seperti ulat bulu yang hanya ragu mengambil keputusan. Contohnya keraguan Mujin tadi yang masih membuatnya kesel. Namun tiba-tiba Mujin ngirim pesan kalau ia setuju dengan rencana itu, dengan syarat perusahaan yang diancam harus menuruti aturan K3 setelahnya, biar nggak ada yang dirugikan. Alhasil mereka pun bergerak pakai mobil YouTube-nya si Udin, lengkap dengan kamera. Dan memang rata-rata perusahaan menengah ke bawah nggak menerapkan aturan K3, sehingga mereka pun dapat uang suap karena nggak melaporkan masalah itu. Yang penting perusahaan memperbaiki kembali keselamatan para pekerja. Dengan begitu mereka pun dapat melengkapi kantor dengan sofa dan sebagainya, termasuk membayar uang sewa. Tapi namanya manusia, mereka belum puas akan pencapaian tersebut, di mana Wati dan Udin kepikiran untuk memeriksa perusahaan yang lebih besar. Singkatnya, sampailah mereka di salah satu pabrik besi terbesar di Korea. Tapi saat ingin masuk, si Udin malah pengen berak. Jadinya, Mujin dan Wati masuk berdua, memperkenalkan diri sebagai petugas inspeksi. Secara kebetulan, yang menyambutnya adalah direktur, sekaligus anak yang punya perusahaan. Dan karena sedikit bego, ia pun mempersilahkan mereka masuk. Di mana Mujin memanfaatkan kesempatan itu untuk berkeliling, sedangkan Wati bertugas menahan si direktur. Nah, di pabrik, salah satu pekerja dari Sri Lanka bernama Nimal hampir terjepit mesin. Untungnya, Mujin berhasil menyelamatkannya, tapi manajer pabrik justru marah-marah mengapa Nimal kerjanya nggak becus. Di saat yang sama, direktur mulai tersadar dengan pemerasan yang dilakukan Wati, membuat mereka berdebat panjang lebar, bahkan si direktur ingin melapor polisi. Mujin sendiri menjelaskan tentang pentingnya keselamatan kerja kepada semuanya, sampai-sampai nggak nyadar dengan keselamatannya sendiri. Lalu ya, seperti manusia yang harusnya meninggal, Mujin mengingat semua kenangan berharga di kehidupannya, mulai dari ultahnya yang dirayakan sampai ia yang marah kepada ibunya akibat nggak dibelikan sepatu baru. Ya, meskipun umurnya bertambah, Mujin justru nggak pernah dewasa dan selalu egois dalam mengambil keputusan. Bahkan istrinya yang selalu nggak tahan dengan sikapnya itu kadang curhat kepada sang mertua. Anehnya, seseorang mendobrak pintu sama seperti sebelumnya. Mujin lagi-lagi dikejutkan dengan pria terbakar itu. Lalu lah, ia malah sampai di akhirat dong, di mana sosok misterius bernama Bosal memberikan kartu nama yang Mujin serahkan ke patung malam itu, di mana Bosal menjelaskan kalau ia akan menyelamatkan Mujin asalkan Mujin menandatangani kontrak kerja.
Ya, karena nggak mau mati, si Mujin langsung tanda tangan tanpa membaca kontraknya, membuat Bosal tersenyum dan pergi begitu saja. Lalu, ya, dia benar-benar selamat dan menariknya, Bosal sangat mirip dengan patung malam itu. Nah, akibat kejadian tadi, Mujin pun pipis di celana, membuat Wati kesel aja. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Mujin pun cerita apa yang dialaminya. Kan mereka nggak bisa percaya. Namun, ya, Mujin jelas terkejut, apalagi yang lain gak melihat pria di sampingnya. Jadinya, ia pun dibawa ke rumah sakit, tapi gak ada yang aneh dengan otaknya, bahkan saat ke ahli akupuntur. Ya, hantu itu masih saja muncul, membuat Mujin memilih balik ke kantor saja, mulai terbiasa dengan kemunculan si hantu yang sejak tadi duduk di samping Wati. Bukannya takut, mereka justru menjadikan itu bahan konten, menyuruh Mujin ngobrol dengan hantu tersebut. Padahal mah mereka nggak ada yang percaya dan malah meledek kelakuan Mujin. Namun tiba-tiba hantu itu memperkenalkan diri. Ya, Min-uk menunjukkan nasib sialnya, di mana ia adalah siswa SMK yang akan segera ke tempat magang sesuai rekomendasi wali kelasnya. Dan karena buru-buru, ia nggak sempat makan masakan sang ibu, hanya bisa memberi goyangan cinta seperti apa yang selalu mereka lakukan. Singkatnya, sampailah dia di tempat magang yang gak lain adalah pabrik besi itu, di mana si direktur membawanya ke mes pekerja sambil menjelaskan kalau Min-uk akan diangkat jadi pekerja tetap jika kerjaannya bagus. Namun itu membuat Min-uk bingung karena kata wali kelasnya mes pekerja berada di luar pabrik. Tapi direktur alasan miskomunikasi meminta Min-uk gak mempermasalahkan itu. Padahal kan kalau tidurnya dekat pabrik sama saja dengan kerja full time. Setelahnya, Min-uk pun dibawa ke pabrik yang gak jauh dari sana, di mana pekerja yang posisinya akan digantikan Min-uk ini menjelaskan sistem kerja mesin tersebut, termasuk penanganan jika ada trouble. Masalahnya, manajer pabrik gak mengizinkan mematikan mesin itu dengan alasan menekan kerugian, padahal itu sangatlah berbahaya. Tapi namanya anak magang, Min-uk terima saja. Malamnya, ia nggak berhenti mempelajari buku pedoman mesin itu. Untungnya, Nimal yang sekamar dengannya selalu memberi semangat. Nah, hari demi hari pun berlalu. Min-uk menjalani hari-harinya seperti pekerja yang lain, bahkan selalu kena marah si manajer. Tapi ia selalu alasan ke ibunya kalau ia tuh baik-baik saja karena makanannya selalu terjamin. Padahal mah makanan di situ cuma secuil. Meskipun begitu, ada banyak hal yang membuatnya senang di sana. Salah satunya adalah persahabatannya dengan Nimal. Namun suatu hari, tepatnya malam sebelum liburan, entah gimana kronologinya, ia malah tewas tersedot mesin itu. Lah, Mujin baru nyadar setelah ditampar berkali-kali, membuatnya kesal bisa-bisanya dua anak muda ini melakukan itu. Tapi karena itu, mereka pun mulai percaya dengan cerita Mujin yang dapat melihat hantu. Alhasil, mereka bergegas menemui Yojin, wartawan yang dulu memberitakan kasus tersebut. Dan secara kebetulan, Yojin adalah teman akrab si Udin. Lah, Wati malah cemburu dong. Padahal mah Yojin gak peduli itu, menjelaskan kalau media dilarang masuk ke lingkungan pabrik, seolah-olah ada yang disembunyikan dari kasus tersebut, yang ujung-ujungnya berakhir damai. Lalu, jelas dong, Wati tambah cemburu. Lihat aja kelakuannya, yang pergi gitu aja. Tapi ketika Udin bertanya apakah mereka benar-benar pacaran, Wati malah nggak mengakuinya. Nah, mereka pun ke sekolah Min-uk. Namun wali kelas yang mengirim Min-uk ke sana dulu ngaku nggak ada kesalahan atas program magang tersebut. Toh pekerja di pabrik sama seperti pemain bola yang berisiko cedera. Lagian tragedi itu akibat kesalahan Min-uk yang masuk kerja sendiri tanpa adanya perintah. Padahal kan jelas terlihat kalau wali kelas ini ada main dengan pihak pabrik. Setelahnya, mereka pun menemui ibu Min-uk yang cerita kalau suaminya meninggal ditabrak saat Min-uk masih kecil. Makanya Min-uk tumbuh sebagai pria penyayang dan bertanggung jawab. Gak nyangka rasa tanggung jawab atas pekerjaan itulah yang membuat anak satu-satunya meninggalkannya begitu cepat.
민욱이 아빠 따라가는 게 소원이에요. Tentu saja Minuk yang ada di sana gak mau ibunya cepat meninggal, sehingga Mujin yang ngerti hanya bisa memberi semangat, berjanji akan menyelesaikan kasusnya secara adil. Seketika sang ibu terkejut karena setahunya dia anaknya hanya kecelakaan biasa, makanya ia setuju untuk berdamai. Awalnya ia menolak kerjasama, toh anaknya juga gak akan kembali. Namun 언젠가 민욱이 다시 만났을 때 해줄 말은 있으시겠죠. 네 덕분에 세상이 좀 바뀌었다고. ya, Udin pintar juga merangkai kata, dan itu membuat semuanya luluh, termasuk sang ibu. Alhasil, sang ibu pun memberikan buku catatan Minuk saat di pabrik dulu, sehingga mereka pun tahu tentang persahabatan Nimal dan Minuk. Tapi masalahnya sekarang, mereka harus menyusup ke pabrik, dan satu-satunya orang yang bisa melakukannya hanyalah si Udin, yang saat itu nggak masuk ke pabrik karena lagi berak. Dengan begitu, Udin pun nyamar jadi pelamar kerja, lengkap dengan ponsel yang sejak tadi merekam, dan tentunya direktur langsung menerima. Toh Udin dalam masa percobaan yang nggak perlu dibayar, tapi manajer pabrik memperlakukan Udin seperti pekerja lainnya. Sementara mereka mencatat semua pelanggaran K3 yang terlihat di video Udin, termasuk ocehan si manajer yang kesal kepada Nimal karena nggak lancar bahasa Korea, tapi dipekerjakan karena bayarannya murah. Jadi Nimal adalah imigran gelap yang pasti dideportasi jika ketahuan pemerintah. Tapi saat Udin mengajaknya ngobrol, Nimal ternyata lancar berbahasa. Toh dia pernah punya guru bahasa yang baik, dan alasan ia pura-pura bego biar manajer itu nggak menyuruhnya sembarangan. Masalahnya si direktur adalah pelanggan channel YouTube-nya si Udin. Untung Udin tampil norak di video, sehingga direktur nggak sadar itu. Nah, biar misinya cepat selesai, Udin pun mulai mendekati si Nimal. Namun 며칠 전에 왔던 그 사람들이랑 친구죠? ya, Nimal tahu kalau Udin merekam pakai ponsel itu, sehingga Udin pun jujur bahwa ia mencari tahu kebenaran dari kematian Minuk. Seketika Nimal panik, tapi ngaku nggak tahu apa-apa karena ia takut dideportasi. Nah, di jam istirahat pemilik pabrik datang, sementara Udin masih berusaha membujuk Nimal dengan menunjukkan bukunya si Minuk. Ya, itu buku harian Minuk di pabrik, lengkap dengan gambar dan kisah persahabatannya bersama Nimal, di mana Minuk selalu bermimpi untuk ke Sri Lanka bersama Nimal. Ya, Minuklah yang mengajarkan Nimal berbahasa Korea, membuat Nimal hampir saja menangis, tapi ia buru-buru balik kerja. Jadinya Udin pun mengikutinya, namun salah satu pekerja ternyata mengenalnya sebagai teman pengacara sebelumnya karena ia melihat Udin berak waktu itu. Alhasil Udin terpaksa kabur dari sana, apalagi si direktur memberi bonus jika ada pekerja yang menangkapnya. Untung Wati dengan cepat menjemputnya masuk, tapi saat ingin pergi, polisi malah datang. Ya, direktur jelas nggak melepaskannya, menuduhnya sebagai penyusup, tapi tentu saja Wati membantah, ingin menunjukkan video di ponsel Udin sebagai bukti pelanggaran K3. Tapi sialnya, Udin ternyata lupa merekamnya, membuat posisi mereka terpojok. Karena itu, Mujin pun jujur bahwa dirinya ingin mengusut kasus kecelakaan yang menyebabkan Minuk meninggal. Tapi jelas saja pemiliknya langsung marah, toh kecelakaan itu akibat salah bocah brengsek tersebut. Namun ya, Nimal nggak tahan lagi dengan semua ketidakadilan itu, membongkar apa yang terjadi sebenarnya dengan video sebagai buktinya. Jadi malam itu, Minuk yang menganggap dirinya akan libur besok menyempatkan waktunya untuk mengajari Nimal berbahasa, dan Nimal merekamnya biar dapat mengulanginya. Tapi ya, mesin itu tiba-tiba macet dan si manajer menyuruh Minuk memperbaikinya. Padahal kan itu bukan jam kerja Minuk sebagai pekerja magang, tapi namanya anak baru, ia nurut aja. Berujung dirinya tersedot mesin tersebut. Sebagai sahabat, Nimal tentu berusaha menolongnya. Begitupun pekerja yang lain, berbeda dengan manajer dan direktur yang sangat panik. Namun pemilik yang gak mau rugi malah memberi saran agar membiarkan Minuk meninggal saja di sana, merekayasa agar Minuk tersedot mesin akibat kesalahannya yang kerja tanpa perintah. Karena itu, dua Firaun ini menyuruh semua pekerja pergi dari sana, khususnya si Nimal, mengancam akan memecat mereka semua jika masalah itu bocor. Nimal sih nggak terima, sehingga direktur hampir saja menghajarnya, bahkan ngancam untuk dideportasi.
Nah, merasa sudah aman, mereka pun duduk santai di sana, gak sadar dengan Nimal yang ternyata kembali masuk untuk ngerekam. Hingga akhirnya Minuk pun meninggal kehabisan darah di mesin tersebut. Ya, keberanian Nimal membuat pekerja lain akhirnya sadar, segera mendukung Nimal. Sehingga Mujin pun menjelaskan kepada Firaun itu kalau mereka melanggar banyak aturan keselamatan kerja yang pastinya akan dihukum pidana dan denda, bahkan penyegelan pabrik. Tentu saja ketakutan mereka membuat Udin semakin sombong. Kan si direktur pengen menonjoknya. Lalu lah Wati malah sengaja dong biar direktur langsung ditangkap dan gak punya waktu melenyapkan barang bukti. Kan si Udin hanya bisa bengong mengapa harus dirinya yang jadi korban. Singkatnya, fakta kasus tersebut akhirnya diberitakan, di mana Nimal siap menjadi saksi meskipun ia akan dideportasi setelah kasusnya selesai. Setelahnya, mereka pun menunjukkan video Minuk itu kepada sang ibu yang gak berhenti nangis sambil tertawa. Setidaknya ia masih punya sedikit kenangan terhadap putranya. Tapi sebelum mereka pergi, Mujin tiba-tiba berbalik. Seketika sang ibu nangis sejadi-jadinya karena yang dilihatnya adalah putranya, di mana ia pun segera memeluknya. Karena bagi seorang ibu, kehilangan anak adalah luka yang gak bisa disembuhkan, bahkan dengan melintasi waktu sekalipun. Dan sekarang ia hanya bisa belajar untuk merelakan, serta belajar tersenyum dalam tangisan. Setidaknya ia bisa selalu mengenang sebagai satu-satunya cara agar ia dapat bertahan. Nah, dengan berakhirnya kasus itu, mereka pun mengira kalau kutukannya selesai. Namun Mujin yang kembali ke akhirat protes kepada Bosal mengapa kontraknya belum berakhir. Sehingga Bosal pun menunjukkan isi kontrak yang ternyata Mujin harus melayani para hantu gentayangan selama 6 bulan. Jelas dong Mujin marah menuduh Bosal memperlakukannya secara nggak adil. Tapi Bosal nggak peduli. Daripada Mujin mati sekarang, ia juga mengingatkan kalau Mujin harus mematuhi semua aturan kontrak, utamanya pada poin khusus. Tapi gimana Mujin mau ngerti kalau poin itu ditulis pakai huruf hanja? Mana si Bosal malah pergi begitu saja. Nah, Mujin yang terbangun di rumah sakit membuat dokter bernama Yunwo kebingungan karena harusnya Mujin dirawat beberapa hari. Tapi karena nggak ada masalah dengan hasil labnya, Mujin pun diizinkan pulang. Alhasil daripada pusing, Mujin pun memutuskan mandi sauna. Tapi lah hantunya malah muncul dong, membuat Mujin ketakutan karena hantu kali ini tuh lebih seram dari biasanya. Ia pun segera ke kantor berharap si hantu nggak mengikutinya, tapi yang dimaksud malah sudah menunggu di sana sambil memperkenalkan diri sebagai perawat bernama Unyong. Lalu besoknya, Wati yang sampai kantor kebingungan dengan keanehan si Mujin. Tiba-tiba ngomong balas dendam sambil mengajak Wati ke rumah sakit. Wati sih mengira Mujin gegar otak akibat kesambat listrik kemarin, meminta dokter Yunwo memeriksanya. Tapi saat Mujin tersadar, ya Mujin kerasukan hantu Unyong yang dulunya kerja di rumah sakit itu. Untungnya dokter lain segera melerai sehingga Wati memaksa Mujin tidur saja di sana. Gak berapa lama Udin datang mencari Mujin, membuat Wati juga bingung karena gak sampai semenit ia pergi, Mujin sudah menghilang. Ya, yang bersangkutan ternyata mengejar Yunwo, gak pakai basa-basi, langsung menghajarnya. Alhasil, Mujin pun diusir dan di blacklist dari rumah sakit. Tapi karena kejadian itu, mereka pun ngerti kalau Mujin kerasukan hantu yang berhubungan dengan Yunwo. Dan memang benar setelah Mujin tersadar, ia melihat Unyong terkapar di depan rumah sakit, atau dengan kata lain, Unyong terjatuh dari atap dan meninggal di sana. Nah, daripada Mujin bikin masalah, mereka malah membawanya ke dukun. Siapa tahu dukun ini dapat melenyapkan arwah gentayangan itu. Tapi si dukun malah ngeramal kalau Udin tuh harus memperlakukan Mujin dengan baik karena takdir dan jodoh Udin tergantung si Mujin. Tapi saat memperhatikan Mujin baik-baik, lah si dukun malah bersujud, ngaku gak berani melawan arwah di tubuh Mujin, bahkan memanggilnya sebagai jenderal tertinggi. Selain itu, ia juga menjelaskan kalau takdir Mujin penuh dengan api yang harusnya sudah mati tapi hidup berkat arwah jenderal tertinggi itu.
Ya, yang dimaksud si dukun adalah Bosal. Gak puas dengan itu, mereka ke kuil, tapi malah disuruh bersujud ribuan kali. Kan si Mujin mending kerasukan setan daripada lututnya jadi korban. Nah, karena sudah malam, mereka pun balik ke rumah masing-masing. Tapi baru mau nikmatin makan malamnya, Unyong lagi-lagi muncul, membuat Mujin cemas. Berjanji akan membantunya, asalkan Unyong cerita apa yang terjadi dan gak merasukinya lagi. Namun ya, namanya hantu pendendam, Unyong yang malas ngomong memilih untuk mentransfer ingatannya saja. Di mana saat itu ia adalah perawat baru di rumah sakit tersebut. Namun senior bernama Sojong selalu marah dan menyalahkannya atas setiap pekerjaan yang gak beres. Masalahnya lagi, sistem kerja di rumah sakit itu amburadul. Bahkan Unyong harus lembur seminggu penuh merawat setiap pasien, padahal dirinya juga sangat kelelahan. Meskipun begitu, ia berusaha menyelesaikan setiap tugasnya dengan cepat, biar punya sedikit waktu istirahat dan mengabari pacarnya. Tapi 4시에 항생제 맞아야 되는 환자들 투약 준비 다 한 거 맞아요? ya, Sojong selalu membebaninya tugas seolah-olah gak senang jika Unyong istirahat. Untungnya rekan bernama Sion selalu memberi semangat, meminta Unyong bersabar, karena Sojong emang gitu orangnya akibat baru saja keguguran. Nah, suatu hari Unyong harus menangani pasien yang selalu mengeluh kesakitan, di mana Hyunwoo sebagai dokternya menyuruh menyuntikkan 2 ampul kalium klorida dengan alasan kadar kalium dalam darah pasien belum pulih. Namun 선생님 혹시 랩 확인하셨어요? 그분 이미 수치 정상이라. ya, sekedar info, kalium dalam darah memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh serta membantu mengatur tekanan darah. Tapi jika kelebihan kalium, maka akan terjadi hiperkalemia yang dapat melemahkan fungsi jantung, otot, bahkan syaraf, dan akibatnya bisa sangat fatal jika terjadi kepada pasien tadi. Masalahnya, saran itu membuat Hyunwoo marah, menganggap Unyong meremehkannya. Pokoknya, Unyong hanya perlu melaksanakan perintahnya saja sebagai dokter. Jadinya, Unyong pun terpaksa melaksanakannya sambil mencatat perintah medis tersebut buat jaga-jaga. Setelahnya, karena lembur setiap hari dan Sojong masih selalu membulinya, Unyong pun ngelapor ke komisi disiplin. Tapi Sojong yang menerima laporan tentu semakin marah, meledeknya sebagai perawat yang gak siap mental. Bahkan membuang kertas laporan itu yang masuk ke kolong lemari. Namun ya, itu pasien tadi yang akhirnya meninggal karena gagal jantung, di mana istri pasien menyalahkan Unyong, bahkan ingin menggugatnya sebagai malpraktek. Mirisnya, Hyunwoo yang sok-sok minta maaf justru menyalahkan Unyong yang gak becus kerja. Begitupun dengan Sojong. Tentu saja Unyong gak terima menunjukkan perintah medis itu kepada Sojong. Namun Sojong malah gak peduli, menjelaskan kalau bagaimanapun pembelaan Unyong, tetap saja orang-orang akan lebih percaya kepada dokter. Karena itu Unyong pun menenangkan diri di atap, tapi malah gak sengaja mendengar pembicaraan direktur dan Hyunwoo yang ingin menjadikan Unyong sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian pasien, biar karir Hyunwoo dan nama baik rumah sakit tetap terjaga. Jadinya karena sudah gak tahan, Unyong pun memutuskan mengakhiri hidupnya dan lompat dari atap. Ya, karena dirasuki Unyong, Mujin juga merasakan sakit yang sama, di mana Bosal memang sengaja melakukan itu, biar Mujin serius menangani kasus setelah merasakan semua penderitaan korban. Mujin sih bertanya mengapa harus dirinya, tapi ketika Bosal ingin menjawab, nah, ternyata gempa terjadi, membuat Mujin terbangun dengan paniknya. Tapi karena itu, ia pun mulai serius menyelidiki kasus tersebut, termasuk mengupdate ilmu hukumnya, karena sangat sulit mencari pelanggaran hukum pada kasus Unyong yang bunuh diri. Di mana setelahnya, ia menjelaskan kepada Udinwati tentang pembulian dan lembur tanpa henti yang dialami Unyong. Dan mirisnya, kasus ditutup hanya dengan bunuh diri, karena pihak rumah sakit sudah mengakali semuanya. Masalahnya sekarang, meskipun mereka tahu apa yang terjadi, tapi mereka gak punya bukti. Jadi, biar Unyong mendapatkan keadilan, mereka harus membuktikan bahwa bunuh diri itu disebabkan karena tekanan pekerjaan yang tidak manusiawi. Untungnya, Wati sudah mencari tahu tentang korban, di mana keluarga korban setuju menemui mereka di Busan. Tapi karena sudah sore, mereka memutuskan untuk ke Busan besok saja, membuat Mujin panik.
karena nggak mau mereka meninggalkannya sendirian di kantor. Tapi 허구함에 지났다고 왜 여기서 숙식이냐고. 그 비싼 대출고 꼬박꼬박 내면서 집. lah saking seriusnya dengan hidup, Mujin malah lupa dengan rumahnya, sehingga ia pun memutuskan pulang. Mengira hidupnya akan tenang di sana, tapi malah membuatnya makin pusing akibat teringat dengan rasa rindu kepada istrinya. Besoknya Mujin pun ke Busan, di mana ortu korban juga bingung dengan kasus itu. Padahal sempat ke firma hukum pekerja, tapi kasusnya malah dibatalkan di tengah jalan. Dan mereka sebagai rakyat biasa nggak bisa apa-apa. Makanya ia sangat berterima kasih jika Mujin ingin mencari kebenaran atas kasus tersebut. Hanya saja mereka nggak memiliki barang bukti selain kartu nama firma hukum yang membatalkan kasus tersebut. Sementara Sojong ternyata dijauhi perawat lain akibat kasus Unyong. Bahkan Yunwo yang mulai takut dengan kehadiran Mujin menyalahkan Sojong yang menjadi penyebab Unyong bunuh diri. Singkatnya, mereka pun menemui firma hukum tersebut yang menjelaskan kalau mereka membatalkan kasusnya karena nggak ditemukan kejanggalan. Membuat mereka kesel, utamanya si Mujin. Ngerti kalau ingin cepat jadi pengacara kaya, ia harus memanipulasi kasus. Tapi sekarang ia memilih jadi pengacara yang jujur. Segera menemui polisi yang menangani kasusnya, tapi polisinya juga nggak menemukan kejanggalan. 남자친구랑 헤어지고 나서부터 부쩍 힘들어하고 살기 싫다고 했다고 하더라고요. 남자친구요? Ya, itulah keterangan yang didengarkannya dari perawat bernama Sojong. Jadi, ia juga nggak bisa apa-apa dengan kasus tersebut. Nah, di kantor, Udin dengan semangat menunjukkan alat barunya, yaitu kacamata yang ada kameranya. Awalnya, mereka nggak peduli soal itu. Toh, si Mujin pusing dengan semua berkas-berkas itu, meminta Wati membantu memeriksa. Namun, seketika Mujin teringat dengan laporan Unyong yang jatuh ke kolong lemari, sehingga ia pun langsung memuji kacamata si Udin karena alat itu akan berfungsi kali ini. Alhasil Udin nyamar sebagai dokter yang malah tebar pesona. Kan si Wati jadi kesal dan cemburu, pamit ke WC bentar daripada melihat kelakuan si Udin. Gak berapa lama sampailah Udin di bagian Unyong kerja dulu, di mana Sojong kena marah perawat senior, dan Mujin yang melihatnya tentu sadar kalau Sojong adalah kunci dari kasus itu. Meminta Udin mencari berkas yang dimaksud karena ia harus menemui perawat tersebut. Untungnya perawat yang jatuh cinta pada pandangan pertama ini mengira Udin adalah dokter magang di sana, mengarahkannya ke gudang obat yang Udin tanyakan. Nah, karena penasaran, perawat ini pun bertanya ke seniornya tentang dokter tampan tadi. Membuat seniornya bingung karena setaunya dia dokter magang yang gabung hari ini adalah seorang wanita. Di saat yang sama, Yunwo yang melihat Mujin segera meminta satpam mengejarnya. Jadinya Mujin terpaksa naik lewat tangga darurat, sementara perawat senior memergoki Udin di gudang obat. Membuat Udin gak ada pilihan, segera kabur sambil melepas jas dokternya. Sementara Wati yang takut Mujin kenapa-kenapa meminta Udin membantu, sehingga Udin yang harusnya bisa kabur terpaksa kembali menjemput Mujin. Sojong sendiri berada di atap berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena sudah gak tahan dengan semua tekanan dan rasa bersalah itu. Untungnya pengawas CCTV yang melihat menyuruh satpam segera ke atap, begitupun Sion yang gak sengaja mendengarnya. Secara kebetulan mereka kabur ke atap juga sambil menunggu info dari Wati. Tapi melihat Sojong di sana, mereka jelas nggak membiarkannya. Di mana Mujin malah memperkenalkan diri sebagai pengacara yang menangani kasus Unyong. Kan Sojong semakin gemetaran sehingga ya, untung Mujin masih dapat meraihnya. Awalnya Sojong ingin menyerah, tapi melihat Mujin yang nampak seperti Unyong, ia pun akhirnya nangis minta maaf, menyesal atas semua kesalahannya. Alhasil Mujin pun berhasil menyelamatkannya bersamaan dengan satpam dan Sion yang sampai di sana. Hanya saja meskipun menyesal, Sojong belum siap mengungkap semuanya. Singkatnya, Sion bersedia membongkar apa yang terjadi lewat channel YouTube-nya si Udin, di mana kertas laporan di kolong meja yang ditemukan Udin menjadi bukti kuatnya, membuat video itu seketika viral. Alhasil, karena viral, kasus itu pun diusut ulang secara resmi, dan pacar Unyong yang melihat video itu segera menemui mereka, menjelaskan kalau ia nggak pernah bertengkar dengan Unyong seperti yang dijelaskan pihak rumah sakit. Toh setaunya dia, Unyong selalu curhat tentang kesulitannya
yang saat itu ingin resign tapi nggak dibolehkan karena belum selesai kontrak. Jadinya Unyong hanya bisa pasrah menjalani nasibnya dan itu membuat sang pacar merasa bersalah. Harusnya ia dapat membantu saat itu. Namun ya, Mujin lagi-lagi kerasukan, makanya menunjukkan posisi yang aneh. Tanda kalau Unyong gak masalah dengan pacarnya. Di lain sisi, Sojong yang kepikiran dengan rasa bersalahnya segera mencari barang bukti yang disimpannya. Jadi waktu itu, Yunwo menyuruhnya melenyapkan semua catatan si Unyong. Untungnya, Sojong berubah pikiran sehingga ia dapat mengamankan perintah medis Unyong, di mana bukti tersebut dikirim kepada Mujin. Alhasil, Udin pun nge-live di rumah sakit karena nggak ada hukum yang adil jika nggak viral. Sehingga dalam waktu singkat, Kemnaker pun menggeledah rumah sakit, khususnya ruangan si Yunwo. Ya, dalam waktu singkat, kasusnya pun terselesaikan di mana Yunwo dipecat dan ditangkap. Begitupun Sojong yang juga menjadi saksi di pengadilan. Selain itu, channel YouTube si Udin semakin viral, membuatnya semakin sombong dengan gaya so artisnya. Nah, setelah faktanya terungkap, orang-orang pun mulai mengenang kepergian Unyong sebagai pahlawan pekerja medis, di mana Sojong juga hadir memberi karangan bunga, tepat di samping arwah si Unyong. Ya, setelah mendapat keadilan, Unyong kini memaafkan semuanya, segera berterima kasih kepada Mujin dengan senyuman, sebelum ia benar-benar pergi untuk selamanya. Membuat Mujin mulai tersadar dengan rasa bangga atas pekerjaannya saat ini. Tapi di jalan pulang, ketika ia mengikat tali sepatunya. Nah, sebelum lanjut, fakta menariknya ada di kejadian Sojong. Harusnya Mujin gak dapat menolongnya, tapi Sojong selamat berkat Bosal yang mendorongnya naik. Pertanyaannya, siapa Bosal sebenarnya? Nah, Mujin lagi-lagi terbawa ke akhirat, membuatnya marah, mengira Bosal yang sengaja mempermainkan nyawanya. Tapi Bosal tentu membela diri, toh yang menabrak Mujin adalah supir bus yang ketiduran itu. Dan faktanya, si supir sangat kelelahan akibat sistem kerja yang amburadul. Jadi yang harus Mujin salahkan adalah sistem dan struktur. Tapi kan yang punya kuasa menetapkan itu hanyalah politikus. Makanya Mujin kesal mengapa Bosal memilih dirinya yang hanya pengacara biasa, bukan politikus yang punya kuasa. Namun ya, berkat Bosal, Mujin lagi-lagi terselamatkan. Dan dari kata terakhir Bosal tadi, Mujin pun berusaha untuk mengerti dan tidak menyalahkan supir yang sejak tadi minta maaf. Kan Udin Wati bingung, apa jangan-jangan si Mujin kesambet setan. Apalagi saat di kantor, Mujin tiba-tiba ingin jadi anggota dewan. Gak berapa lama, ayah Mujin tiba-tiba nelpon curhat masalah kecemburuannya karena akhir-akhir ini ibu Mujin selalu keluar bersama pria lain. Karena itu Mujin bergegas pulang, tapi yang ditemukannya malah kakaknya yang bertanya mengapa bisa ayah mereka cemburu di usia tua seperti sekarang. Tapi kan Mujin juga nggak ngerti, makanya ia pulang. Tapi anehnya saat mendengar sesuatu, kakaknya buru-buru pergi dan gak berapa lama ibunya pun datang bersama temannya. Tiba-tiba Scooby-Doo itu mendekati teman ibunya sehingga Mujin menyapanya. Tapi lah, ternyata ibu ini adalah hantu gentayangan yang gak mau diajak ngomong. Hanya diam menatap Mujin di sana, sehingga Mujin pun bertanya kepada ibunya, apakah sang ibu punya teman yang ciri-cirinya seperti itu. Tentu saja ibunya heran mengapa Mujin bisa tahu tentang temannya bernama Yongsuk. Cerita kalau Yongsuk adalah teman kerjanya yang meninggal di rumah sendiri akibat kelelahan, sehingga ia mengadopsi Scooby-Doo milik Yongsuk itu. Besoknya, untuk mencari tahu kecemburuan ayahnya, Mujin pun mengikuti sang ibu yang masih pagi sudah berdandan cantik, membuat Mujin sangat terkejut karena ibunya memang bertemu dengan seorang pria. Tapi anehnya, mereka bersama beberapa ibu lainnya berjalan ke kampus tempat sang ibu kerja sebagai petugas kebersihan, di mana mereka dipersilakan masuk ke sebuah ruangan yang ternyata disuruh ujian dengan soal yang sangat sulit. Kan Mujin tambah bingung, mana ada petugas kebersihan diuji dengan soal seperti itu, apalagi hantu Yongsuk yang duduk di sampingnya seketika ketakutan dengan soal-soal tersebut.
Yah Yeonsuk memperlihatkan apa yang terjadi sebenarnya kepada Mujin, di mana saat itu ia juga diuji dengan soal yang sama, tapi karena nggak bisa ngejawab, pimpinan kacamata ini malah mempermalukannya, bahkan mengingatkan kalau ujian berikutnya adalah kesempatan terakhir, dan jika Yeonsuk nggak lulus lagi, maka Yeonsuk harus berhenti sebagai petugas kebersihan. Ingatan itu tentu membuat Mujin kesal, apalagi saat ia ke WC, salah satu pihak kampus tiba-tiba berkata, artinya si kacamata memang sengaja memberikan soal yang sulit biar pekerja kebersihan yang tua-tua itu mundur dengan sendirinya, sehingga si kacamata nggak perlu bayar pesangon dan nggak melanggar aturan tenaga kerja. Untuk memastikannya, Mujin pun meminta sang ibu membocorkan semuanya, sehingga sang ibu pun cerita kalau saat itu teman kerjanya yang nggak lulus ujian dipecat, memohon setengah mati karena hanya itulah satu-satunya sumber penghasilan, tapi si kacamata nggak peduli. Kejadian itu membuat mereka semakin was-was, utamanya Yeonsuk yang tinggal sendiri. Paginya kerja setengah mati, malamnya harus begadang untuk belajar. Hingga suatu ketika, Yeonsuk nggak masuk kerja 3 hari tanpa kabar, sehingga ibu Mujin pun berinisiatif memeriksanya, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Yeonsuk meninggal dalam posisi sedang belajar. Yah, Yeonsuk meninggal gagal jantung akibat kelelahan, sehingga Mujin pun bergegas ke kantor untuk mencari cara bagaimana memberikan keadilan kepada Yeonsuk. Mendengar cerita itu, Udin Wati jelas marah, tapi mereka juga nggak tahu gimana caranya. Kan yang pusing adalah si Mujin, mencoba nongkrong di minimarket, namun gak disangka si Bejo memberinya minuman gratis sebagai bentuk terima kasih karena Mujin menolongnya kemarin. Lagian nih, ia kini dapat pekerjaan sungguhan, sehingga itu hari terakhirnya kerja di minimarket tersebut. Besoknya mereka pun menemui si kacamata yang jelas ngaku nggak ngerti dengan kedatangan mereka. Intinya si kacamata nggak melanggar aturan, utamanya terkait kematian pekerja itu, membuat mereka emosi tapi nggak bisa apa-apa. Secara kebetulan Mujin melihat bapak dipanggil Burhan terluka, sehingga ia segera membantunya sambil bertanya tentang sistem kerja di sana. Burhan sih menjelaskan kalau mereka nggak ada pilihan, meskipun tahu kalau pihak kampus sengaja nggak masang banyak lift biar mereka kesulitan kerja. Ya, ternyata selain ujian yang sulit itu, pihak kampus terlalu banyak menekan mereka, termasuk soal makan. Mereka nggak dibolehkan makan di kantin karena pekerjaan mereka dianggap rendah dan nggak boleh terlihat. Tapi tetap saja nggak ada yang dianggap pelanggaran kerja, termasuk ujian itu. Namun 나 같으면 시험 빵점 먹고 말겠다. 와, 너 진짜 속편해 좋겠다. seketika kata-kata Udin membuat Mujin ngerti sesuatu. Kalau ujian tidak melanggar hukum, berarti tidak ikut ujian juga tidak melanggar hukum. Alhasil Mujin pun mengajak para pekerja makan bersama sambil menjelaskan masalah Yeonsuk. Jadi Mujin berharap mereka mendukungnya dalam mencari keadilan buat Yeonsuk. Awalnya mereka menolak, toh itu nggak akan mengembalikan nyawa Yeonsuk. Namun 죽지 않아도 될 사람이 죽을 일은 없어질 겁니다. membuat mereka tersadar, apalagi ibu Mujin menjelaskan kalau mereka adalah manusia, bukan robot yang dapat diperlakukan sesuka hati atasan. Intinya mereka berhak protes atas perlakuan gak adil tersebut. Karena itu mereka pun berdemo depan kampus. Namun setelah berdebat panjang lebar dengan pihak kampus, polisi tiba-tiba datang. Ya, pihak kampus melaporkan mereka atas tuduhan menghalangi bisnis. Lalu apa yang akan dilakukan Mujin? Nah, di kantor polisi, Mujin terus-terusan membela diri, tapi polisi nggak peduli, langsung menjebloskannya ke penjara. Sementara Mijo yang tahu kabar itu langsung meledek, apalagi Wati pulangnya tengah malam. Kan Wati jadi emosi, harusnya Mijo cari tahu penyebabnya dulu. Boleh ngungkit kalau Mijo nggak pernah perhatian kepadanya, berbeda dengan Mujin yang selalu menanyakan kabar, bahkan memberinya uang saku saat ia masih SMA dulu, membuat Mijo terdiam karena apa yang dikatakan adiknya memang benar. Besoknya Mujin bolak-balik macam setrikaan akibat nggak tahu cara keluar dari sana, membuat penghuni lain emosi. Tapi ya, berkat istrinya Mujin dapat bebas di mana mereka makan bersama. Tapi seperti kebiasaannya, Mujin selalu menyingkirkan daun bawang lalu asal makan. Lah, dia kepanasan dong. Kan itu membuat Mijo teringat kenangan masa lalu ketika Mujin melakukan hal yang sama, segera memberinya perhatian. Tapi
Ya, kenangan indah yang gak akan mereka lupakan. Tapi saat makan es krim, Miju tiba-tiba bertanya mengapa Mujin ngirim pesan terima kasih kepadanya. Jadi sebelumnya Mujin ingin berterima kasih karena Miju selalu perhatian kepada ibunya. Tapi karena gengsi, ia pun menghapusnya. Namun, ya begitulah asal dari pesan gak jelasnya itu. Tapi Mujin yang menjaga gengsinya alasan bahwa ia berterima kasih untuk semuanya, termasuk yang dilakukan Miju kepadanya hari ini. Tapi sebelum Miju pergi, Mujin tiba-tiba mengungkapkan kata rindu, bahkan minta dikirimin foto. Membuat Miju senyum-senyum bahagia, padahal lah yang dimaksud Mujin adalah Scooby-Doo-nya. Kan Miju jadi tambah kesel. Beralih ke mereka yang tiba-tiba diserbu pihak kampus, di mana alat-alat demonya dirusak, bahkan tempat istirahat mereka disegel. Meskipun begitu, mereka nggak nyerah, apalagi melihat Mujin bebas dari penjara. 일단 노조를 만드셔야 되고요. 그리고 학교 측이랑 단체 교섭이라는 것도 여러 번 하고 그게 다 안 될 경우 Ya, untuk melawan secara resmi dan tak melanggar hukum, mereka pun mendirikan serikat pekerja dan yang terpilih sebagai ketuanya adalah Om Burhan. Dengan begitu, mereka mengajukan 3 tuntutan secara resmi. Pertama, batalkan ujian yang tidak adil. Kedua, pekerjakan kembali tenaga kebersihan yang dipecat. Dan ketiga, pihak kampus harus mengakui kematian Yongsuk sebagai kecelakaan kerja. Gak hanya itu, mereka juga melakukan aksi mogok kerja dan nginap di pelataran kampus sampai tuntutannya dikabulkan. Masalahnya, si kacamata yang gak habis akal ini membenturkan mereka dengan pihak mahasiswa yang merasa terganggu akibat demonstrasi tersebut. Mujin sih berusaha membela kalau pihak kampuslah yang gak adil kepada mereka, namun 여러분들의 월급이 저희들 등록금에서 나간다는 사실을 잊지 말아주세요. ya, mendengar kata-kata itu, Burhan dan yang lainnya seketika terdiam karena rasanya seperti dihianati anak sendiri. Toh meskipun gak dianggap, mereka sebagai petugas kebersihan selalu menganggap anak-anak di kampus itu seperti anak sendiri. Untungnya mereka ngerti kalau mahasiswa gak mendukung mereka karena gak tahu kebenarannya. Jadi solusinya sekarang mereka harus mencari cara agar para mahasiswa tahu kisah mereka. Lalu dengan begitu, Yongsuk pun masuk ke tubuh Mujin untuk menuliskan kisahnya. Seorang anak yatim piatu yang harus berjuang sendiri, sampai-sampai ia harus kerja di banyak tempat. Tapi di antara semuanya, ia sangat bahagia kerja sebagai petugas kebersihan di kampus itu, karena terkadang ada mahasiswa yang memberi perhatian kepadanya, layaknya anak kepada ibunya. Dan meskipun dirinya hanya lulusan SD, tapi melihat para mahasiswa cerdas, itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Hanya saja pihak kampus yang memberikan ujian tak relevan menjadi hal yang gak adil bagi mereka. Ya, mereka jelas tahu kalau itu adalah kisah Yongsuk. Terkejut bagaimana bisa Mujin tahu kisahnya. Masalahnya sekarang adalah si kacamata diam-diam menemui ibu Mujin dan berkata kalau harusnya ibu Mujin bisa hidup nyaman dan bahagia karena anaknya adalah pengacara. Jadi ia mengingatkan kalau Mujin akan dijerumuskan ke penjara jika pihak pekerja masih berdemo. Membuat ibu Mujin terdiam karena kelemahan terbesar baginya adalah anaknya. Di saat yang sama, Yongsuk menegur Mujin yang menyingkirkan daun bawang di makanannya. Ngerti mengapa ibu Mujin selalu mengkhawatirkan anaknya satu ini. Seketika Mujin hampir nangis, baru tahu kalau sang ibu memikirkannya sampai segitunya. Namun tiba-tiba kumpulan protes dari mahasiswa tertempel di tulisan itu. Membuat yang lain kecewa, merasa kalau nggak ada satupun pihak yang mendukung mereka. Padahal itu ulah ibu Mujin yang gak mau anaknya masuk penjara. Jadinya mereka pun mundur, bahkan siap ikut ujian gak jelas itu lagi. Begitupun ibu Mujin yang siap-siap pulang. Namun ya, mahasiswa yang sebelumnya protes justru mendukung mereka setelah tahu kebenarannya. Karena itu mereka pun bersemangat kembali, di mana Udinwati kepikiran sebuah ide. Besoknya ketika ujian dilakukan, ibu Mujin pun datang dengan kacamata kamera itu. Karena mereka live di channel YouTube menunjukkan semua fakta, mulai dari soal yang gak masuk akal sampai si kacamata yang merendahkan kemampuan para pekerja. Di mana live itu seketika viral, bahkan ditonton banyak mahasiswa dan alumni. Sehingga pihak rektor yang menerima banyak laporan gak bisa apa-apa selain menghentikan itu semua.
Alhasil mereka pun masuk ke ruangan itu, membuat si kacamata sangat murka. Udin sih berterima kasih karena kameranya nggak cuma satu. Dan disitulah Mujin muncul, menjelaskan semua pelanggaran yang dilakukan pihak kampus. Yang intinya pihak kampus gak memperlakukan pekerja layaknya manusia. Dan yang terpenting, si kacamata yang ngaku sebagai orang terpelajar malah ngerusak kamera mereka. Dengan begitu, para pekerja pun mengungkap semua keresahannya selama ini. Menantang kalau si kacamata ngaku lebih cerdas dari mereka, bagaimana jika si kacamata menyanyikan Mars Kampus? Jelas dong si kambing gak hafal, karena ia kerja di sana hanya untuk cari uang. Namun, ya meskipun rata-rata lulusan SD, para pekerja justru menghafal Mars Kampus. Bukti kalau mereka menghargai tempat di mana mereka bekerja. Gak berapa lama, rektor pun memecat si kacamata melalui telepon, membuatnya gak bisa apa-apa. Dan Miju yang sejak tadi nonton siaran itu mulai tersenyum bangga atas apa yang dilakukan suaminya. Singkatnya, pihak alumni pun menekan rektor yang membiarkan ketidakadilan di lingkungan kampus. Dan itu membuat mereka sangat malu jadi alumni. Begitupun para mahasiswa yang juga berdemo. Dengan begitu, rektor pun minta maaf termasuk kepada Yonsuk yang telah tiada. Dan akhirnya petugas kebersihan pun dapat bekerja dengan bahagia sesuai dengan tugas masing-masing. Yonsuk sendiri berterima kasih kepada Mujin. Setidaknya teman-temannya gak merasa tertekan lagi seperti sebelumnya. Dan karena itu ia pun pamit pergi untuk selamanya. Sementara aja Mujin kini gak cemburu lagi setelah tahu cerita sebenarnya. Hanya saja mereka bingung mengapa bisa Mujin menghabiskan daun bawang yang tidak disukainya. Nah, saat ingin pulang, Wati tiba-tiba nelpon macam orang sakit, sehingga Mujin pun buru-buru ke rumah sakit. Tapi masih di lobi, Bejo tiba-tiba menyapanya. Bingung karena tadi ia pingsan, lalu tiba-tiba berada di sana. Lalu membuat Mujin sangat terkejut karena Bejo yang dilihatnya adalah hantu gentayangan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi kepada Bejo? Nah, setelah keliling mencari, Mujin pun menemukan tubuh Bejo yang dilarikan ke ruang operasi. Ya, si Bejo ternyata belum mati, tapi koma. Di mana kakaknya dipanggil Ija menjelaskan kalau ia juga nggak tahu gimana kronologinya, karena ia hanya ditelepon dari pihak Tosarba kalau Bejo pingsan saat bekerja. Tentu saja Mujin bingung karena setahunya si Bejo kerja sebagai karyawan kantoran, dan untuk memastikannya, ia pun memperkenalkan dirinya sebagai pengacara pekerja yang siap membantu mencari fakta kasus itu tanpa dibayar. Membuat Ija sangat lega dan berterima kasih. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Mujin baru teringat kalau tujuannya ke sana untuk menjenguk Wati dan Udin. Padahal mah kedua orang ini baik-baik saja meskipun hampir ditinggal nyawanya akibat bikin konten mukbang cicak. Nah, mendengar cerita tentang si Bejo, mereka jelas terkejut karena sempat bertemu Bejo beberapa hari yang lalu dalam kondisi baik-baik saja. Karena itu mereka pun memeriksa detail Tosarba tersebut, dan memang benar Tosarba itu adalah cabang perusahaan Amerika, atau dengan kata lain Bejo ditipu terkait perekrutan kerja, seolah-olah kerja di kantor, padahal jadi pesuruh di Tosarba itu pun statusnya kontrak. Nah, untuk memastikan, mereka pun ke Tosarba itu, di mana salah satu pekerja bernama Chongil ngaku kalau Bejo kerja sepertinya, dan Chongil lah yang menemukan Bejo pingsan. Alhasil, mereka pun mencoba merasakan pekerjaan itu, dan baru sekali mereka sudah kapok. Gimana enggak, 20 troli itu beratnya 400 kilo, ditambah suhu di basement yang sangat panas akibat manajemen baru-baru ini melepas pendinginnya. Gak hanya itu, mereka hanya diberi kesempatan istirahat 15 menit dalam 3 jam kerja. Sayangnya, jarak dari basement ke tempat istirahat kurang lebih 10 menit bolak-balik. Jadi mereka hanya bisa istirahat 5 menit. Dan mirisnya lagi, kadang minum gak disediakan. Itu pun mereka jarang minum, karena kalau kebelit pipis, jarak ke WC sangatlah jauh. Artinya, dapat dipastikan kalau si Bejo pingsan karena dehidrasi berat. Namun, ya, pihak manajemen tentu mengajak Mujin ke kantor sambil menjelaskan kalau apa yang dialami si Bejo adalah hal yang wajar dan perusahaan gak ada kewajiban untuk bertanggung jawab. Tentu saja penjelasan itu membuat mereka emosi, meminta rekaman CCTV sebagai bukti, tapi wanita ini menolak
kecuali ada persetujuan dari pusat. Masalahnya, Tosarba itu adalah perusahaan Amerika, jadi mereka harus menyurat dulu ke sana. Namun tiba-tiba Ija ngirim pesan kalau hasil medis si Bejo sudah keluar, sehingga mereka pun buru-buru ke rumah sakit. Sementara arwahnya si Bejo malah nongkrong di taman bukan karena gabut, tapi merindukan ponakannya bernama Yunce. Teringat saat dulu Yunce memberinya kado ulang tahun berupa celengan ayam. 적응 다 해서 내 생일도 주면 돼. Sayangnya Bejo nggak pernah menepati janji itu karena ia juga kesulitan cari uang. Nah, setelah melihat medical check up kalau si Bejo koma akibat dehidrasi berat, Mujin pun menjelaskan penyelidikannya tadi membuat Ija sangat terpukul. Harusnya sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa, ia dapat membahagiakan adiknya. Mujin sih berjanji akan memberikan keadilan kepada si Bejo. Namun tiba-tiba sang suami nelpon meminta Ija pulang karena Yunce belum makan. Di mana arwah Bejo yang melihat itu tambah merasa bersalah karena keberadaannya justru membuat kakaknya menderita. Mujin pun berusaha menasehati, namun Bejo enggak peduli karena meskipun bangun dari komanya, itu hanya akan menambah utang untuk biaya rumah sakit. Lagian selama ini ia sudah berjuang keras, tapi enggak ada perubahan sama sekali dalam hidupnya. Ya, arwah Bejo yang pergi entah kemana membuat Bejo seketika kritis, sehingga Mujin segera menenangkan Ija. Untungnya kondisi si Bejo dapat ditangani. Singkatnya, setelah berkali-kali ngirim email, perusahaan Amerika itu sama sekali nggak membalas, seolah-olah nggak peduli dengan karyawannya yang hampir meninggal. Begitupun Mujin yang pusing karena sudah berhari-hari mencari arwahnya si Bejo, gak kunjung ditemukan. Jadinya mereka mencoba main jelangkung, siapa tahu Bejo menampakkan diri. Tapi kan ini bukan drama horor. Lagian si Bejo bukanlah jelangkung yang tersesat. Namun tiba-tiba Wati dan Udin kepikiran sebuah ide cemerlang. Ya, dari pengalaman sebelumnya Mujin selalu bertemu arwah ketika hampir mati. Makanya mereka segera mencekiknya. Dan benar aja, Mujin lagi-lagi kesasar di akhirat, di mana Bosal menjelaskan kalau Bejo yang belum meninggal gak ada hubungannya dengan kontrak kerja Mujin. Jadi ia gak bisa membantu. Hanya saja ia memberi petunjuk kalau Bejo akan meninggal jika arwahnya semakin menjauh. Artinya satu-satunya cara menyelamatkan si Bejo adalah memberinya semangat dan alasan untuk hidup. Sekembalinya di dunia nyata, Mujin jelas kesel dengan kedua manusia gak jelas ini. Bisa-bisanya menggunakan cara itu untuk menyelesaikan masalah. Namun tiba-tiba Congil ngirim pesan kalau mereka yang bekerja sebagai pendorong troli menghabiskan 43.000 langkah dalam sehari kerja. Makanya si Bejo pingsan karena masih beradaptasi. 그래, 나한테 생각 있어. 그거부터 해보자. Ya, karena nggak ada keadilan tanpa viral, Udin pun cosplay sebagai pekerja di sana dan Wati merekamnya dari jauh biar nggak ketahuan. Di mana Udin menggambarkan semua penyebab yang membuat Bejo dehidrasi berat. Tapi saat diupload, lah netizen malah ngecap si Bejo sebagai orang lemah karena merasa kalau pekerjaan berat seperti itu adalah hal yang wajar. Namun malamnya di antara komen netizen yang sok paling benar itu ada satu akun yang ngaku sebagai pemilik SPBU tempat Bejo bekerja dulu, menjelaskan kalau Bejo bukanlah pemuda lemah dan manja, tapi justru sangat rajin, sopan dan selalu punya inisiatif. Yah, karena komenan itu banyak netizen mulai mendukung, membuat videonya viral, sehingga perusahaan Amerika mulai ngerespon dan minta maaf atas kesalahan manajemen yang dilakukan oleh oknum di Tosarbanya, sehingga perusahaan pun siap menanggung seluruh biaya rumah sakit, bahkan ganti rugi atas banyaknya hari si Bejo nggak bisa kerja. Ya, begitulah perusahaan harusnya bertanggung jawab, tapi masalahnya sekarang Bejo masih koma karena dia nggak punya tekad untuk hidup, dan itu membuat Yunce sangat sedih. 삼촌, 이거 내가 제일 좋아하는 건데 빨리 깨어나서 다시 다 돌려줘야 돼. Ya, nggak disangka kehadiran Yunce justru membuat arwah si Bejo muncul. Yang pasti Mujin nggak melepaskan si Bejo dan mengajaknya ke suatu tempat. Nah, di jalan Bejo bertanya mengapa Mujin sangat perhatian kepadanya, padahal mereka tidak dekat. Sehingga Mujin mengakui kalau Bejo mengingatkannya dengan seseorang yang dulunya juga menderita dan kesepian. Menjelaskan kalau setiap manusia akan sulit berpikir jernih ketika terpojok, di mana dalam situasi seperti itu biasanya manusia menyalahkan diri sendiri dan merasa lebih baik mati.
Padahal semua itu keliru, akibat manusia selalu memandang sesuatu hanya dari satu sisi saja. Toh ketika manusia ikhlas atas apa yang terjadi dalam hidup, biasanya jalan keluar akan muncul dengan berbagai cara. Yah, Mujin cerita tentang pengalaman hidupnya yang selalu tertimpa masalah itu. Ibarat terowongan, masalah hidup terkadang nampak gelap dan sesak, tapi karena terowongan itu jugalah kita dapat menempuh jalan tercepat hingga ke tujuan. Dan yang terpenting, kita nggak akan pernah tahu ujung dari terowongan itu jika kita nggak pernah melewatinya. Karena apapun masalahnya, terowongan pasti berlalu dan yang menanti setelahnya adalah ujung yang sangat indah. Alhasil mereka pun tak sadar main di pantai sampai sore, di mana Mujin memberi saran agar si Bejo ambil profesi pengacara saja, karena rencananya ia akan menaikkan kelas kantornya menjadi firma hukum pekerja. Tapi sebelum itu Bejo harus bangun dulu dari komanya, di mana Mujin berjanji akan mengajaknya makan ayam di pinggir sungai Han. Dengan begitu arwah si Bejo pun kembali ke rumah sakit, menyaksikan kakaknya yang nangis terharu setelah melihat dukungan netizen di channel si Udin. 사람들이 너 보고 힘내래. 빨리 일어나래. Ya, selain diberitakan media, beberapa artis ternama juga mempromosikan video tersebut. Bukti kalau kerja keras mereka merintis channel YouTube nggak sia-sia. Sedangkan si Bejo akhirnya bangun dari komanya, membuat Ija dan Junce sangat senang. Sebulan kemudian, Wati tiba-tiba diam cukup lama lalu berkata, ya, setelah beberapa kali Udin membuatnya terharu, Wati pun yakin atas rasa cintanya. Setelahnya, sesuai janji si Mujin, mereka pun makan ayam di pinggir sungai Han. Namun Udin malah merusak momen itu dengan menunjukkan hubungan resmi mereka. 야, 너 왜 힘든 길을 가? Lah, benar juga sih. Tapi kan Udin yang terlanjur cinta nggak peduli siksaan itu, membuat mereka tertawa. Dan di kesempatan itu Bejo pun memutuskan untuk mengikuti saran si Mujin. Ya, meskipun awalnya terpuruk, Mujin akhirnya bisa terbang bersama 3 rekannya, tentunya dengan tujuan masing-masing. Toh badai pasti berlalu, tapi kekuatan yang dibangun untuk menghalau badai itu akan tinggal selamanya. Nah, berhari-hari kemudian mereka mulai bosan akibat nggak ada satupun klien, termasuk hantu gentayangan. Dan karena nggak ada bahan konten, viewers YouTube mereka juga turun. Tapi yang paling pusing adalah si Mujin, karena harus melihat Udin dan Wati pacaran di kantornya. Namun tiba-tiba seseorang nelpon, sehingga Mujin pun bergegas ke sana. Ya, yang nelpon adalah Yongchul yang kini dirawat di rumah sakit, di mana saat Mujin datang, Yongchul langsung membanggakannya kepada yang lain bahwa sahabatnya ini adalah pengacara pekerja yang datang menolongnya. Namun, 너 술 취해서 굴렀다고 안 그랬어? ya, karena mabok saat makan malam bersama klien, Yongchul jatuh di tangga. Makanya bentukannya udah macam mumi. Sok-sok pengen menggugat itu sebagai kecelakaan kerja, tapi kan yang salah adalah Yongchul sendiri. Namun Yongchul menjelaskan kalau malam itu ia sudah nggak enak badan, tapi bosnya masih memaksanya untuk minum bersama klien. Alhasil, Mujin pun mencoba mencari tahu terlebih dahulu, berharap si Yongchul fokus dengan penyembuhannya. Nah, saat ingin pulang, Wati dan Udin nelpon mengajaknya makan. Namun, ya, sekelompok pekerja gudang jadi korban kebakaran, tapi nggak ada satupun yang menolong karena mereka sudah jadi hantu. Nah, kembali ke beberapa jam sebelumnya, di sebuah gudang besar, anak muda dipanggil Samsul kesulitan menempatkan barang-barang di sana, sehingga pekerja senior bernama Tono Toni membantunya. Karena sosok Samsul mengingatkan mereka kepada putranya. Jadi, ini adalah hari pertama Samsul kerja di sana, makanya ia sangat canggung kepada yang lain, di mana mereka pun berkenalan, dan Samsul ngaku sudah menikah, bahkan punya anak 1. Sayangnya, ia nggak bisa nunjukin fotonya, karena aturannya ponsel mereka harus ditinggal di loker saat masuk kompleks gudang. Tapi, 연기 아니에요? ya, kebakaran terjadi tepat di jalan keluar, membuat mereka sangat panik. Sementara di luar, mereka yang sadar akan kebakaran itu bingung mau gimana. Selain gak megang ponsel, satu-satunya telepon dan apar ada di kantor. Sehingga salah satu dari mereka pun segera berlari melapor, membuat yang punya gudang dipanggil Bagong sangat terkejut. Beralih ke gudang, di mana mereka yang sampai pintu darurat gak bisa keluar akibat jalannya tertutup banyak barang.
Bahkan alarm pun nggak berfungsi. Ya, perusahaannya aja yang gede, tapi fasilitas dan sistem distribusi barang nggak ada yang beres. Bagong sendiri marah-marah di luar, menyuruh pekerja itu segera memadamkan apinya. Tapi gimana mau dipakai kalau apar itu sudah kadaluarsa dan karatan. Namun si Bagong malah nggak mau tahu jadinya. Di saat yang sama, mereka mencoba kabur lewat pintu darurat di belakang. Tapi karena jaraknya agak jauh, Samsul yang terlalu banyak isap karbon monoksida hampir saja tumbang. Untungnya Tono Toni menariknya ke pintu tujuan. Tapi sial bagi mereka, pintu itu malah kekunci dari luar. Mau didobrak, tapi mereka sudah nggak punya tenaga. Sedangkan Bagong yang harusnya bertanggung jawab atas masalah itu malah kabur dari sana. Kembali ke sekarang, di mana Mujin membawa orang-orang itu ke kantornya, membuat Udin Wati terkejut. Yakin kalau yang dibawa Mujin kali ini adalah kelompok hantu. Nah, melihat berita kebakaran itu, para hantu pekerja ini tentu sangat sedih, menyalahkan si Bagong sebagai penyebab semuanya. Berbeda dengan Samsul yang mikirin nasib anak istrinya. Namun tiba-tiba Udin menemukan kasus beberapa tahun yang lalu yang sama persis, bahkan cara menghindari tuntutannya pun sama, yaitu membayar denda dan memberi kompensasi kepada keluarga korban. Tapi perusahaannya nggak rugi karena menerima asuransi kebakaran yang cukup besar. Tapi sekarang para pekerja ini butuh keadilan, meminta Mujin membantunya untuk menghukum pemilik perusahaan agar nggak ada lagi korban seperti mereka. Masalahnya adalah pemilik asli perusahaan bernama Kim telah menyiapkan semuanya, mulai dari pengacara sampai preman, karena kunci dari kasus ini adalah si Bagong yang kini telah memberikan kesaksian di kantor polisi, di mana polisi ini pun menjelaskan kalau Bagong pasti akan disalahkan. Jadi Bagong harus bersiap dengan semua kemungkinannya. Ya, Bagong juga nggak tahu apa-apa dengan insiden itu, karena ia hanyalah boneka yang menjalankan perintah si Kim sebagai pemilik asli perusahaan. Makanya ia merasa sangat bersalah. Namun premannya si Kim tiba-tiba menculiknya. Jelas dong, Bagong gak membiarkan dirinya diculik. Diam-diam membuka sabuk pengamannya, lalu membanting setir mobil. Dengan begitu, ia dapat melompat dan kabur di tengah keramaian. Besoknya, mereka malah berdebat. Ada yang percaya kepada Mujin, ada juga yang tidak. Kan itu membuat si Mujin gak bisa tidur. Protes, harusnya mereka tuh pergi menemui keluarga masing-masing daripada mengganggu di sana. Tapi kan mereka juga niatnya begitu, namun gak bisa menjauh dari si Mujin. Gak berapa lama Udin Wati datang menunjukkan berita kejadian semalam, membuat para pekerja terkejut, karena itu adalah si Bagong. Sementara Kim ngamuknya bukan main, mengapa bisa anggotanya menjadikan masalah itu semakin tidak terkendali. Gak mau tahu, pokoknya si Bagong harus ditangkap bagaimanapun caranya. Nah, setelah mencari tahu, mereka akhirnya ngerti kalau pemilik asli gudang itu adalah si Kim. Makanya ingin menculik si Bagong untuk menutup mulutnya. Dan faktanya, Kim jugalah otak dari kasus kebakaran gudang sebelumnya, mendirikan perusahaan dan boneka baru dengan nama berbeda. Artinya sekarang mereka harus menemukan si Bagong lebih dulu, dan Udin berencana meminta bantuan Yojin. Namun, lah bener sih, Wati pasti cemburu, tapi kan mereka harus tetap menemuinya. Nah, saat diminta bantuan untuk ngeviralin masalah itu, Yojin ngaku gak bisa ngebantu karena Kim punya kuasa dan sudah jadi langganan iklan di media mereka. Intinya, satu-satunya cara menyelesaikan kasus tersebut yaitu menemukan si Bagong yang pasti akan dikambing hitamkan oleh si Kim. Bagong sendiri diam-diam menghubungi istrinya, minta maaf karena ia gak bisa pulang. Istrinya sih menyarankan agar Bagong menceritakan fakta atas kasus itu saja. Tapi kan masalahnya nggak semudah itu, karena Bagong tahu betul betapa kejamnya si Kim. Makanya ia sembunyi untuk mencari langkah yang tepat dan aman. Di mana malamnya ia nggak sengaja menemukan video si Udin yang membahas masalah tersebut. Ya, si Udin ngupload video itu tanpa sepengetahuan yang lain, membuat Mujin dan Wati panik, takut jangan sampai Udin diculik. Tapi Udin mah gak peduli. Selain untuk meningkatkan channel YouTube-nya, ia juga jijik kepada media. Yah, dulunya si Udin kerja sebagai reporter bersama Yojin. Tapi setelah tahu bagaimana berita disaring dan dirilis atas pengaruh orang-orang berkuasa, Udin memutuskan resign. Makanya ia sangat senang dengan channel YouTube-nya yang beritanya dapat di-up tanpa pengaruh orang berkuasa.
Nah, untuk menindaklanjuti kasus tersebut, mereka pun ke rumah duka. Namun keluarga korban malah mengusir, menuduh Mujin hanya ingin cari panggung dan uang atas kasus tersebut. Membuat Wati emosi, bagaimana bisa keluarga korban menuduh seperti itu. Padahal mereka sebagai pengacara pekerja hanya ingin memberikan keadilan kepada korban, biar hal serupa nggak terjadi lagi. Untungnya salah satu dari mereka menenangkan sambil mengajak Mujin ngobrol santai. Menjelaskan kalau sebagai rakyat jelata tuh, mereka juga nggak bisa apa-apa selain berdamai dan menerima uang kompensasi. Setidaknya mereka yang ditinggalkan dapat beradaptasi dan bisa makan dari uang itu. Alhasil mereka pun pulang tanpa hasil karena si Kim memang sudah mengatur untuk berdamai bahkan sebelum penyelidikan dimulai. Ya, begitulah dunia kerja yang keras. Terkadang ada pengusaha nakal yang memberikan pekerjaan berbahaya kepada orang-orang yang ekonominya terpuruk. Sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, keluarga korban gak ada pilihan selain berdamai dan menerima kompensasi. Dan mirisnya, kejadian seperti itu akan terus terulang jika sistem dan hukum yang berlaku masih dapat dipermainkan. Gak berapa lama, Udin tiba-tiba ditelepon seseorang yang gak lain adalah si Bagong yang mengajaknya bertemu. Namun Wati protes, jangan sampai itu hanyalah jebakan, membuat mereka berdebat panjang. Karena menurut Udin nih, setiap pekerjaan pasti punya resiko. Lalu ya, Mujin mengambil titik tengah, bagaimana kalau dirinya saja yang menemui Bagong. Toh jika itu adalah jebakan, ia pasti akan ditolong oleh Bosal. Dengan begitu, Mujin pun ke lokasi yang dimaksud. Tapi lah, orang lagi tegang kok. Para hantu pekerja ini malah banyak tanya, bahkan menuduh Mujin ingin bekerja sama dengan si Bagong yang mereka tuduh sebagai biang keroknya. Intinya sih, mereka cuma ingin si Bagong minta maaf dengan tulus. Makanya mereka ingin meminjam tubuh Mujin. Kan si Mujin jadi menghindar ke sana kemari. Mana bisa tubuhnya yang cuma satu menampung hantu sebanyak itu. Membuat Bagong bingung dengan apa yang dilakukan Mujin. Melihat Bagong, mereka jelas marah, segera mengelilinginya sambil menghentakkan kaki. Dan gak disangka, hentakan itu membuat tanahnya bergetar. Dan Bagong yang gak ngerti, jelas kabur ketakutan. Tapi kan, para hantu dapat berlari kencang, bahkan memutar si Bagong hingga terjebak di sana. Jadinya, Mujin protes bagaimana bisa mereka melakukan itu. Namun mereka juga gak ngerti, merasa kalau kekuatan itu muncul akibat kemarahan mereka. Untungnya si Bagong masih hidup. Jujur kalau ia ingin mengungkap fakta sebenarnya. Dan karena saran Mujin, Bagong pun minta maaf dengan tulus kepada para pekerja. Jujur kalau ia hanyalah seorang pengecut yang takut atas rasa tanggung jawab itu. Menyesal harusnya saat itu ia nggak memilih kabur. Dan meskipun semua kelalaian itu atas perintah atasan, tetap saja kebakaran itu adalah kesalahannya. Setelahnya, Bagong pun cerita kepada Mujin kalau dirinya adalah karyawan si Kim selama 20 tahun, di mana beberapa bulan yang lalu ia tiba-tiba diangkat sebagai direktur alias boneka atas perusahaan gudang itu. Tujuannya untuk mengejar asuransi kebakaran. Bahkan si Kim sudah mendirikan banyak perusahaan boneka di tempat berbeda. Buktinya dapat Mujin temukan di flash disk yang disimpannya di kulkas kantor gudang itu. Tapi sial bagi mereka, premannya si Kim datang, membuat mereka nggak ada pilihan selain berpencar. Sementara mereka sejak tadi mencoba kekuatannya tapi nggak keluar. Toh mereka sudah nggak punya amarah. Namun Bosal tiba-tiba muncul melatih mereka. Alasan kalau kekuatan itu dapat digunakan di masa depan.